Halo anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tema 6, masuk ke pembahasan tentang globalisasi. Kita masuk subtema 2 dan 3. Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang ketiga, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang iptek. Kemudian yang keempat adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Langsung saja kita ke kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kita akan fokus pada 3 indikator pembelajaran, yaitu menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik, kemudian menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang iptek, dan menjelaskan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang politik seperti yang pertama, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN. Yang kedua, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan ASEAN. Yang ketiga, membantu penyelesaian konflik antar negara ASEAN. Kita lanjut, apa saja kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang iptek. Bentuk kerjasama dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN. Yang kedua, memberikan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Yang ketiga adalah melakukan pertukaran pelajar antar anggota ASEAN. Yang keempat ada biotrop, yaitu Regional Center for Tropical Biology atau pusat penelitian untuk biologi yang ada di Bogor. Selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang iptek. Yang kelima adalah RESAM, Regional Center for Education Science Mathematics atau pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia. Yang keenam ada RELS, yaitu Regional English Language Center atau pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. Kemudian yang ketujuh ada SEARCA atau Regional Center for Graduate Study and Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengajian Pertanian di Filipina. Selanjutnya adalah kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penetapan kawasan perdagangan bebas ASEAN, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri ASEAN seperti proyek pupuk amonia di Aceh, proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik vaksin di Singapura, dan proyek abu soda di Thailand. Dan yang keempat adalah penyediaan cadangan pangan.
Nah, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi ini di buku tugas kalian masing-masing. Soal yang pertama adalah tuliskan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Yang kedua, tuliskan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, tuliskan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang iptek. Yang keempat, apakah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia harus selalu bekerja sama dengan negara lain? Jelaskanlah alasanmu. Yang kelima, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang politik untuk menurutmu, mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Demikian pembahasan materi yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam belajar.